Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada teman-teman yang saya hormati, yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita semua, baik kesehatan lahir dan batin, sehingga kita bisa melanjutkan ngaji bareng kitab Al-Munqidhu Minad Dhalal karya Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali, atau yang sering disebut dengan Hujjatul Islam ya. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi golongan-golongan para pencari kebenaran ya, dalam tinjauan Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain. Taghammadahu Allah bi rahmatih wa dakhalahu fasiha jannatih. Al-qawlu fi asnafit talibin. Walamma kafani Allahu ta'ala mu'nata hadzal maradi bi fadlihi wa sa'ati judihi in hasharat asnafut talibina indi fi arba'ati firaqin. Jadi kesimpulan, ada 4 golongan pencari kebenaran menurut Imam Ghazali. Ini setelah Imam Ghazali mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala dari sakit ya, ini bukan sakit lahir ini ya, tapi sakit di mana Imam Ghazali ya sakitnya sakit lahir, tetapi karena disebabkan sakit batin ya, kegelisahan Imam Ghazali untuk mencari kebenaran ya. Berkat anugerah dan keluasan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Imam Ghazali sembuh dan menyimpulkan ada 4 golongan pencari kebenaran. Al-mutakallimuna wa hum yadda'una annahum ahlur ra'yi wan nadhari. Jadi mutakallimun itu menurut Imam Ghazali adalah orang yang menganggap dirinya, orang yang menganggap atau mengaku dirinya adalah ahli logika ya. Ahli ra'yu itu pendapat, ahli logika dan ahli teori. Ya, ini para ahli logika dan teori. Wal batiniyatu wa hum yaz'umuna annahum ashabut ta'lim. Yang kedua, golongan atau madhab batiniyah yang menganggap mereka adalah ashabut ta'lim ya, orang yang terus belajar ya. Ini sebenarnya istilah ya, tidak perlu diterjemahkan juga ya. Ya, ashabut ta'lim. Wal makhsusuna bil iktibasi minal imamil maksum. Ini Syiah. Ini orang-orang Syiah yang mencoba berlindung atau memilih percaya pada imam yang maksum. Yang ketiga adalah wal falasifah, para filosof. Wa hum yaz'umuna annahum ahlul mantiqi wal burhan. Ya. Sorry ya, yang pertama ahlur ra'yi wan nadhuri itu adalah ahli teori ya, ro'yun itu kan pandangan ya dan pemikiran. Sementara wal falasifatu, golongan yang ketiga adalah wahum yaz'umuna annahum ahlul mantiqi wal burhan, ahli atau pakar logika wal burhan dan bukti ya, pakar logika ya. Dan yang keempat adalah wal sufiyatu wahum yadda'una annahum
khawasu hadhurir rububiyah, ya orang-orang yang khusus yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Wa ahlul musyahadah wal mukasyafah, yang bisa kasyaf melihat zat Tuhan atau selalu mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Oh, di print out itu ya? Betul ya? Di print out. Teman-teman yang belum dapat. Oh, daftar hadir ya? Tak kira di print out ya. Lagi boleh ya teman-teman, karena ini ngaji kitab, silakan kitabnya PDF boleh ya. Tidak lagi kitab kuning tapi kitab putih. Lah, ada 4 golongan menurut Imam Ghazali. 1 mutakallimun atau ilmu kalam, wal batiniyah itu adalah golongan Syiah, wal falasifah para filosof, dan yang keempat adalah para sufi atau para ahli filsafat. Ya, menurut Imam Ghazali ada 4 golongan yang ada pada saat itu yang mengklaim dirinya adalah paling benar, yang merasa paling benar. Fakultu fi nafsi, Imam Ghazali mencoba berkomunikasi dengan dirinya sendiri ya. Bertanya-tanya, mengatakan fakultu fi nafsi al haqqu la ya'du hadhil asnafa al arba'ata fa haula'i hum as-salikuna subula talabil haqqi. Yang benar ya, bahwa 4 golongan itu semuanya adalah orang-orang yang sedang mencari kebenaran. Fa in sadda al haqqu anhum fala yabqa fi darkil haqqi matma'un illa matma'a fir ruju'i ila taqlidi ba'da mufaraqatihi. Ya. Jadi mereka menganggap kalau golongan yang lain itu tidak sama dengan dirinya, maka mereka adalah golongan yang tersesat, golongan yang tidak benar menurut mereka ya. Fala yabqa fi darkil haqqi matma'un illa matma'a fir ruju'i ila taqlidi ba'da mufaraqatihi. Ya, fanatiknya itu luar biasa. Jadi menganggap bahwa dia adalah orang yang setiap golongan menganggap dia adalah yang paling layak untuk bicara tentang kebenaran. Paling layak bicara tentang kebenaran, apalagi bicara tentang keimanan. Apa Pak konteksnya hari ini, Pak? Tentu hari ini sangat relevan ya, masih relevan lah. Karena setiap orang masih dihinggapi rasa fanatisme. Saya yakin itu kan ya. Ada itu fanatisme keilmuan itu ada kan ya. Boleh, memang dalam satu sisi kita harus pakar ya. Kalau guru besar kan harus jelas ya bidangnya ya. Fikih, apa ilmu hukum, apa ilmu ekonomi, ya Mbak ya. Atau mungkin biologi, fisika jelas. Tetapi yang penting Mbak, Imam Ghazali ingin mengatakan tidak boleh kita menganggap bahwa ilmu yang kita miliki adalah ilmu yang paling benar, sementara ilmu-ilmu yang lain itu salah. Imam Ghazali pada ini ingin membuka, nanti akan pada bab-bab selanjutnya Imam Ghazali akan mencoba melihat, ternyata terplesetnya, tergelincirnya kelompok ini adalah di sini, kelompok ini di sini, kelompok ini di sini. Ya, Imam Ghazali tentu sudah masuk pada dimensi-dimensi ilmu itu. Kalau boleh saya katakan, Imam Ghazali itu tidak akan pernah mengkritik para ahli ilmu kalam sebelum Imam Ghazali benar-benar menguasai ilmu kalam. Imam Ghazali tidak akan mengkritik ulama-ulama Syiah pada masa itu kecuali sebelum Imam Ghazali benar-benar memahami betul ajaran Syiah. Imam Ghazali tidak akan mengkritik para filosof pada masa itu ya, sebelum Imam Ghazali benar-benar mempelajari ilmu filsafat. Imam Ghazali tidak akan masuk dunia tasawuf sebelum Imam Ghazali benar-benar mempelajari ilmu tasawuf, benar-benar menguasai baru mengkritik. Kalau kita kan enggak nih, yang penting kalau enggak sesuai selera kritik, gitu kan ya. Kayaknya ini salah ini kritik, gitu kan. Padahal kita belum ahli. Ya ini loh ya. Kadang yang menjadi polemik hari ini teman-teman, ya, apalagi di era digital teknologi, apa yang masuk ke dalam pikiran kita itulah yang benar. Cocok ini dengan keadaan saat ini, maka yang disampaikan itu salah. Pak Jihan itu mungkin hanya baca aja Imam Ghazali itu, belum tentu benar disampaikan itu ya. Wong saya kemarin baca buku di sini tidak seperti itu. Tidak, ini bukan tipe Imam Ghazali. Imam Ghazali menyimpulkan 4 golongan ini setelah benar-benar memahami secara detail dan mendalam terkait setiap golongan yang di Imam Ghazali mengelompoknya menjadi 4 ini. Idmin syartil muqallidi alla ya'lama annahu muqallidun fa idza alima dzalika in katharat
zujajatu taqlidihi wa huwa sya'bun la yu'rabu wa sya'athun la yulammu bitalfiqi wa ta'lifi illa ayyudhaba bin nar wa yusta'nafa lahu sun'atun ukhra mutasajjidatun fabtadartu li suluki hadhi turuqi wastiqsa'i ma inda hadhil firaqi mubtadi'an bi ilmil kalam wa muthanniyan bi tariqil falsafati wa muthallisan bi ta'limil batiniyati wa murabbi'an bi tariqatis sufiyyah. Ya, ini Imam Ghazali ini menyimpulkan 4 golongan ini hanya berdasar taklid buta. Ya, taklid itu yang mengikuti apa adanya. Pokoknya guru saya bilang gini ya begini. Saya tidak mau mendengarkan argumentasi atau logika yang dibangun oleh kelompok lain. Ya, yang itu sulit untuk diperbaiki. Pokoknya fanatismenya luar biasa, harga mati. Nah, Imam Ghazali kemudian benar-benar menempuh jalan intelektual dan spiritual, teman-teman, untuk menentukan kebenaran. Dimulai dari apa? Ilmu kalam, kemudian yang kedua adalah ilmu filsafat, yang ketiga adalah ilmu atau kelompok ilmu Syiah, ya, bita'limil batiniyah itu adalah Syiah, ya, dan yang keempat adalah Sufi, bukan suka Vivi ini, ya. Nah, memang ini sebenarnya cocoknya ngajinya untuk orang usuluddin, untuk orang ekonomi saintek ini nggak cocok. Tapi yang bisa kita ambil begini, Mbak. Memang kita harus pakar dalam suatu ilmu itu harus, Mbak. Ya, tetapi bukan berarti kita tidak mempelajari yang lain. Itu harus dipahami, ya. Imam Ghazali itu ahli filsafat, ya, yang ahli tasawuf, ya kan? Imam Ghazali yang kita kenal adalah seorang pakar tasawuf, ya teman-temannya. Karena di akhir hayatnya beliau banyak mengarang kitab-kitab tasawuf, ya, Ihya Ulumuddin, Mi'yarul Ilmi, Minhajul Abidin, dan seterusnya lah. Tetapi jangan salah, kalau teman-teman mengkaji googling itu banyak ratusan kitab Imam Ghazali itu disiplinnya ilmu yang lain. Ilmu usul fikih ada, ya. Bahkan di bidang fikih beliau mengarang kitab itu, ya, banyak Al-Wasit, Al-Wajiz, Al-Basit. Saya punya 3 kitabnya itu. Kemudian dalam kitab usul fikih ada Al-Mustasfa. Di dalam kitab filsafat, ya, Tahfudz Al-Falasifah. Itu filsafat. Sufi banyak lagi, ya, Ulumuddin. Ya, bahkan banyak kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali yang, ya, ada Risalah Al-Laduniyah, ada kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, itu ilmu kalam, ya, karena beliau adalah pengikut Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau bermadzhab Syafi'i, teman-teman. Tapi memang beliau menguasai 4 madzhab, tapi memang madzhabnya beliau Imam Syafi'i karena runtutan gurunya bersambung sampai Imam Syafi'i, ya, Imam Al-Buaiti, Imam Haramain, kemudian Imam Ghazali. Ini luar biasa, ini jarang ulama yang multi disipliner, ya. Ya. Sebenarnya UIN juga ingin ke arah sana, ya. Tapi nggak jadi semua itu. Kurang mateng mungkin, ya. Kemerampu atau makan masih mentah, ya kan? Ya kan, teman-teman kan juga belajar usul fikih, ya enggak? Pengantar studi Islam, bahasa Arab, ulumul Quran, ulumul hadis, apalagi ilmu kalam. Apalagi banyak, ya, ilmu-ilmu keuinan itu, ya. Mata kuliah keuinan kan banyak, ya. Akhlak tasawuf ada, ya, ada. Tetapi ya nggak nyantol itu apa-apa, ya, karena itu tadi, ya, tidak fokus. Tetapi Imam Ghazali benar-benar hidupnya habis untuk ilmu. Bayangkan, ya, umurnya nggak sampai 55 tahun, tapi ilmunya paripurna. Lah kita umurnya ya sama, mungkin 60 tapi nggak jelas, ya. Baca juga nggak jelas, karya nggak jelas, ya, kayak yang ngomong di depan nih sama ini itu. Oke. Sekarang kita akan masuk pada ilmu kalam. Ini belum selesai, Mas, ya, Mas Yuda, ya. Belum, ya, sampai jam 9, ya. Enggak apa-apa lah. 9. Ini masih mukadimah, ya. Mbak-mbaknya sudah, Pak, lama sekali itu, Pak, ngaji kayak gini itu apa, Pak, untungnya, Pak. Ya. Enggak ada untungnya. Untungnya semoga ketemu Gusti Allah, ya. Karena ini yang ngaji ini bukan orang usuluddin saja nih, ada yang saintek, biologi, ya. Kita ngalap barokah, ya. Ngalap barokah Imam Ghazali yang luar biasa. Al-qaulu fi bayani maksudi ilmil kalam wa hasilihi. Ya, ini tentang ilmu kalam, ya. Tsumma inni ibtada'tu bi ilmil kalam. Aku memulai mempelajari ilmu kalam.
Fa hasratuhu wa alaqtuhu, ya aku telah menguasainya, ya hasratuhu wa alaqtuhu, mengomentarinya, memberikan catatan kaki lah, membuat footnote tentang dasar-dasar ilmu kalam. Berarti Imam Ghazali sudah masuk lautan ilmu kalam sangat detail sekali, ya kan? Seperti teman-teman kalau buat artikel kan mengutip ya, kemana-mana itu dikutip, sudah dipelajari semua. Wa tala'tu kutubal muhaqqiqina minhum, menelaah kitab-kitab babon, ya, kitab-kitab besar dari ilmu kalam. Wa sunaftu fihi, kemudian aku mengarang kitab tentang ilmu kalam, mengarang artikel-artikel ilmiah, jurnal-jurnal, ya, buku-buku tentang ilmu kalam. Wa sunaftu fihi ma aradtu an usannifa fasodaftuhu ilman wafian bimaksudi ghairu wafin bimaksudi. Ngeri nih. Ini klaim Imam Ghazali itu luar biasa. Ini bukan klaim, ini memang beliau benar-benar berpakar. Beliau sampai menemukan ilmu yang apa ya? Kafah, hampir semua ilmu kalam beliau pelajari betul itu. Dari hal yang paling sederhana sampai yang detail beliau pelajari. Tetapi Imam Ghazali tidak menemukan apa yang ia cari. Ternyata ilmu kalam itu setelah dia pelajari tidak menemukan Tuhan. Bukan ini. Tidak memuaskan apa? Tidak memuaskan gelora intelektualnya. Ya, kalau kita kan gelora nafsunya ya, Imam Ghazali intelektualnya ya. Tidak menemukan kepuasan intelektual setelah masuk dalam lautan ilmu kalam. Wa inna ma maksuduhu hifdzu aqidati ahli sunnati ala ahli sunnah wa harasatuha an taswisi ahli bid'ah. Padahal yang beliau cari adalah bagaimana ahli sunnah itu, akidah ahli sunnah itu bisa dijaga dari kekacauan ahli bid'ah. Bid'ah itu apa tuh Pak? Ya bid'ah itu sebenarnya ya, nah, ini istilah bid'ah ini kalau saya panjang lebar ini bahaya loh ya. Ya kan? Ini juga bid'ah ini. Mikrofon ini bid'ah, apalagi YouTube itu bid'ah ini. Karena hal yang baru, ya kan? Kalau itu dikatakan bid'ah dalam konteks yang luas. Lah, bid'ah sebenarnya itu adalah sesuatu yang menyeleweng dari urgensi atau apa? Min dzurriyatil din, hal yang bersifat urgen primer dalam agama. Contoh, sholat madhep ngitan, kuwi bid'ah kuwi. Ya toh? Saya ngaji ora kelambenan ya, tapi eneng ya Ki Sudrun dia ngaji ora kelambenan di YouTube itu. Ya toh? Itu namanya bid'ah itu. Maghrib 4 rakaat ya itu bid'ah. Kalau ngisa diundur sedikit ngaji enggak bid'ah. Kalaupun bid'ah adalah bid'ah hasanah. Inovasi yang baik gitu loh ya. Jenengan itu bid'ah itu. Ya ngaji kok enggak ada satirnya. Satirnya cuma tiang ini apa ini, pantas-pantesan ini. Ya enggak, ini pembatas Pak. Biar tidak taklid itu kan fikih ya, biar tidak bercampur ya. Biar ada bedanya Pak nongkrong di warung kopi sama masjid itu ya sebenarnya ya. Tapi ya enggak apa-apa itu bid'ah ini ya. Ini tujuannya itu apa? Untuk satir untuk apa ya enggak tahu, tapi ya enggak apa-apa itu bid'ah hasanah ya toh. Biar jelas ini cowok ini cewek itu loh ya. Oke, lanjutkan ya. Enggak apa-apa ya adzan ya. Kalau nunggu adzan nanti adzan terus tiba-tiba subuh gitu. Adzannya nanti Klaten adzan sampai kutub utara selatan adzan semua nanti ya. Nggih. Faqad alqallahu subhanahu wa ta'ala ila ibadihi ala lisani rasulihi aqidatan hiya al-haqqu ala ma fihi solahu dinihim wa dunyahum kama apa nutiko ya bimufarraqati al-Qur'an wal akhbaru thumma alqasyaitanu fi wasawisil mubtadi'ah umuran mukhalifan lis sunnah falahiju biha wa kadu yusawwisuna aqidatal haqqi ala ahliha. Lah ini adalah orang-orang yang apa? Mencoba mufaraqah, keluar dari apa? Al-Qur'an dan hadis. Sekarang kalau lihat YouTube, Pak, itu gimana Pak orang-orang NU itu Pak? Ya saya kan orang NU ya termasuk. Saya bukan pengurus NU ya, saya bukan niat kampanye juga ya. Seandainya masuk YouTube, saya tidak ingin kampanye jadi ketua PBNU atau mungkin bahkan ranting pun enggak, ya kan? Ya, saya tapi Nahdien ya, saya itu Nahdien itu artinya orang yang memang kalau bapak saya NU ya, ketua ranting NU di Kediri sana, tapi saya hanya apa kultural ya, NU-nya kultural ya, bukan struktural. Jadi saya tidak ikut urusan MBG atau apapun itu ya, ya itu bukan. Tapi begini loh, ya Pak, gimana itu Pak? Orang-orang NU itu gimana? Malah yang dikutip kok kitab ngaji, kok kitab kuning. Ngaji itu Al-Quran hadis Pak.
ngaji kok kitab kuning, itu kan kitab kuning karya ulama, ulama juga bisa salah. Kalau nabi itu nggak bisa salah. Misalkan ada pertanyaan begitu bagaimana itu jenengan jawab, ayo. Ya sama, kenapa jenengan itu kok kuliah ilmu hukum, biologi, fisika? Itu kan pemikirannya manusia, bukan pemikirannya nabi, itu bisa salah itu. Oh, tak gitu kan sekarang. Ya Mbak ya. Yang sekarang itu belajar ilmu hukum, hukum pidana, perdata, hukum tata negara, hukum apa itu ya, rimba kayak, atau mungkin ilmu komunikasi, itu kan juga bukan, jawabannya saya tidak usah pakai logika, ya toh, pakai kalau Gus Bak katanya mohon maaf ya cangkem elek. Semuanya kita bisa mengatakan bahwa Al-Quran, hadis itu apa namanya adalah dua sumber hukum yang utama yang harus kita pegang. Itu dari siapa? Apa tiba-tiba Anda pinter kan juga enggak tuh. Nah, orang-orang yang kayak gini itu ya sengaja konteksnya adalah orang-orang yang tidak percaya pada Al-Quran dan hadis, mempertanyakan kebenaran ya, bukan mempertanyakan kebenaran terus ingin tahu enggak, memang menolak tentang kebenaran Al-Quran dan hadis ya. Kama nutiko bimfarroqatihi al-Qur'anu wal akhbaru. Karena apa? Setan meniupkan rasa was-was ke dalam dirinya untuk membuat bid'ah tadi. Sehingga apa yang terjadi? Apa yang ia lakukan? Umuron mukhalifatan li sunnah. Ya, mereka ternyata justru melakukan suatu tindakan atau pemikiran yang itu melenceng atau apa? Tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Banyak itu contohnya. Ya. Hadisnya Nabi itu apa itu? Ngapain kok harus sholat itu wudu? Enggak usah wudu sholat itu. Yang penting sholat aja lah. Sholat yang penting ini Gusti Allah lah, ya kan? Dan seterusnya lah. Yang jelas ini keluar dari prinsip-prinsip agama yang dzaruri. Itu namanya orang bid'ah ini, ya. Tetapi kadang ya kita juga cenderung tadi, contoh ini saya respon ini sekarang, mumpung ada kesempatan YouTube ini, film Walid tahu ya, film Walid ya, yang sedang viral ya, yang anak kecil-kecil ya, ada itu apa, Walid ya, gak saya tahu juga lah. Film itu menurut saya bagus. Bagusnya begini, jangan salah loh Pak, kok mendukung ini? Bukan mendukung. Dalam film Walid itu banyak bid'ah itu. Bid'ah beneran itu. Contoh apa yang bid'ah beneran? Ya, ini pendidikan, ya toh. Nikah batin. Dengan saksi Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mahar Al-Fatihah, kamu telah aku halalkan bagimu. Itu jelas nikah. Itu jelas bid'ah itu, ya kan? Tidak ada dalam fikih itu kok saksinya nikah Rasulullah, maharnya Al-Fatihah. Enak sekali kalau gitu ya, Mbak, ya, Mas ya. Ya kan? Nanti keluarnya namanya produk fikih, namanya prostitusi syariah. Nah, nikah mut'ah itu ya. Ya itu nanti bahaya itu, nikah kontrak ya kan. Loh itu. Tetapi dalam film Walid juga ada yang bagus, menurut saya benar. Pak, apa boleh sih Pak kita sampai misalkan ya, mohon maaf. Ya. Mengalap barokah dari orang-orang soleh misalkan gitu ya. Ya enggak ya? Boleh enggak? Mohon maaf, contoh di pesantren misalkan ini contoh loh ya. Jangan ikut-ikutan, saya belum makomnya loh ya ini. Contoh ini. Sekali lagi contoh ya, hati-hati. Kalau dulu kan saya di pesantren ketika ngaji, Mbak. Kiai ini kan pasti dikasih minum ya. Biasanya minumnya kopi atau jahe, tapi ini air putih, itu pun ada sedotannya kecil. Enggak, bercanda ini, bercanda. Ini tentang itu ya. Nah, ini ya, Mbak, Mas. Ketika saya minum, kemudian ketika saya keluar, misalkan saya bukan Walid ya, kok saya Walid enak sekali dikatakan apa enggak. Kan banyak yang memperebutkan air minum saya tuh karena ngalah barokah, ya kan? Betul kan? Ini contoh loh, ini kiai, saya bukan kiai, tapi jangan diperebutkan, nanti saya bawa pulang aja lah ya. Hati-hati jangan diminum kalau saya lupa nanti, bahaya nanti. Anda kena penyakit saya malah. Lah, itu kalau orang yang enggak percaya barokah, orang soleh, dia akan mengatakan itu adalah bid'ah. Ya enggak? Ngapain itu, apalagi kayaknya habis batuk guguk kena penyakit paru-paru. Oh gitu ya. Wah, ini penyakit toh, apalagi kayaknya habis ngudut ya kan. Ngambur rokok misalkan. Lah, bagi orang yang enggak percaya barokah akan sulit menerima bahwa air minum ini adalah ada barokahnya. Tetapi orang yang percaya barokah meyakini bahwa dengan dia minum air putihnya kiai, dia sisa kiai ini dia bisa ngalah barokah. Nah, ini perdebatannya panjang tentang itu. Bagi saya itu enggak bid'ah, itu tabaruk. Ya. Tabaruk. Pak, ada hadis, Pak. Nabi kalau wudu, air wudunya itu enggak sampai
Habis, artinya nggak sampai teralirkan karena banyak loh. Itu nggak percaya hadis kayak gitu, hadis yang maudhu itu, hadis palsu. Jangan apa namanya, jangan terburu-buru dulu. Ya. Tetapi bagaimanapun ya, saya sepakat ulama itu bisa kita bisa ala barokahnya, kita bisa ambil barokahnya. Tentu dengan cara yang logis, tidak kayak Walid, film Walid itu enggak lah. Tidak sampai kayak film Walid, sudah aku serahkan aku kepadamu biar aku ingat Gusti Allah, enggak itu. Itu jelas itu ya. Tapi dari film Walid semuanya orang sadar akhirnya ya. Karena ada gara-gara film Walid itu kelompok sebelah, mohon maaf, saudara kita sebelah itu akhirnya itu wah, kiai cabul, kiai hanya berkedok agama, malah pelecehan seksual kan gitu kan. Padahal tidak semua kiai kayak gitu. Meskipun kita dengar ada berita di Lombok seperti itu, ya. Tetapi saya yakinlah 99% banyak kiai yang waras. Kiai yang tidak melakukan pelecehan seksual, ya kan? Nanti jangan takut dengan saya, jangan-jangan Pak Jian sama saja yang kayak di ya, katanya sering isi di masjid, ternyata lah itu kan ya. Justru ya, ini kembali ke tadi ya. Maka ini penting untuk dalam konteks akademik juga kita tidak boleh menghilangkan sisi-sisi spiritual, barokah, tasawuf itu nggak boleh, ya kan? Lanjut. Fa ansya'allahu ta'ala ta'ifatal mutakallimin wa harraka dawa'iyahum linusrati sunnati bikalamin murattabin yaksifu an talbisati ahlil bid'ah al muhdatsati ala khilafi sunnati al ma'thurati faminhu nas'a ilmul kalami wa ahluhu falaqad qama ta'ifatun minhum bima nadabahumullahu ta'ala lahu fa ahsanud dzabba.